Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan membuat saudara makin mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mempelajari pada hari ini personal branding. Itu dia saudara, personal branding. Amsal 22 ayat yang pertama. Namun terlebih dahulu seperti biasa, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Dari bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang pertama mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada, Alkitab katakan, perak dan emas. Di kalangan pengusaha ada istilah nama baik harus dijaga sampai mati. Hal tersebut dinasihatkan orang tua kepada anak-anaknya agar mereka menjaga nama baik termasuk nama orang tuanya. Ketika seseorang bangkrut namun masih memiliki nama baik, masih ada harapan karena teman-temannya akan membantu. Sebaliknya, ketika nama baik sudah hancur, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah dikenal baik atau buruk oleh orang-orang yang merupakan sesuatu. Personal branding atau gampangnya adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap kehidupan seseorang meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Sebagai contoh, jikalau ada seorang pendeta yang suka mengajar mengenai kekeluargaan, mengenai keluarga, lama-kelamaan dia akan dikenal sebagai pendeta yang menangani keluarga. Sehingga ketika ada keluarga bermasalah di gereja tersebut, maka mereka pasti ingat pendeta tersebut. Tahukah saudara bahwa personal branding saudara yang paling terkenal dalam dunia ini adalah kisah tentang Yesus. Yes, ketika kita bicara mengenai Yesus, memang Yesus tidak pernah self-promosikan dirinya, tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita, mungkin saudara tidak akan menyangkal perkataan saya, orang yang paling terkenal, orang yang pengaruhnya paling luar biasa mengubahkan dunia, namanya adalah Yesus. 2000 tahun yang lalu dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, sudah di surga, tetapi kuasanya, pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Yang mengubah wajah dunia, yang mengubah perbudakan, yang mengubah yang namanya teknologi, pengetahuan dan sebagainya adalah orang-orang yang mempercaya atau menerima kabar tentang Yesus ini. Ketika Yesus cuma hanya 3,5 tahun dia muncul dalam muka bumi ini melayani, tapi pelayanannya sangat impactful. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah menampilkan our brand, tentang kita. Sederhananya seperti ini, bahwa personal branding adalah what people think of you when they think of you. Apa yang orang pikirkan ketika mereka memikirkan saudara. Alkitab mengatakan tadi saudara bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik artinya seseorang dikenal sebagai orang baik. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik, dapat dipercaya, maka orang tersebut akan memiliki banyak kemudahan. Apakah orang Kristen perlu memiliki nama baik? Yes. Justru saya berdoa nama kita terkenal sebagai orang yang baik. Justru saya berdoa ketika orang menyebut nama saudara, mereka bilang itu orang baik ya. Ketika mereka menyebut perusahaan saudara, itu perusahaan benar ya. Kita melihat sebuah contoh di Alkitab, Daniel 6 ayat yang kelima mengatakan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian, sesuatu kesalahan kepadanya. Saudara bisa memperhatikan 3 raja, 2 kerajaan berganti, tapi Daniel tetap dicari.
Kenapa? Karena Daniel tidak didapati kesalahan dalam hal tanggung jawabnya. Daniel berarti memiliki personal branding yang sangat baik. Padahal dia budak loh. Padahal dia orang buangan. Tetapi dapat menjadi wakil rakyat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel dalam dia mempersonal brandingkan dirinya? Yang pertama, Daniel terkenal menjaga kekudusannya. Alkitab mengatakan Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ketika Daniel masih sangat muda, ditawan, dibawa ke Babel, Daniel dan temannya Sadrak, Meshak, dan Abednego, mereka tidak mau tercemar. Daniel hanya makan sayur dan air putih dan menjaga kekudusannya sebagai umat Allah. Ini adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Kekudusan bicara mengenai integritas. Integritas bicara mengenai pikiran, perkataan, perbuatan sama. Integritas bicara di mana-mana sama. Di kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, ada orang, gak ada orang, dilihat, gak dilihat, sama. Integritas atau kekudusan bicara dapat dipercaya. Sebuah kutipan yang memberkati saya mengatakan demikian, integrity is more important than popularity. Integritas lebih penting daripada popularitas. Karena orang yang punya integritas sekalipun gak populer, tapi dapat dipercaya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Bagaimana dia membangun personal branding yang luar biasa. Daniel memiliki keintiman dengan Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ditulis bahwa Daniel berlutut, berdoa, memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Ini adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Daniel itu wakil raja loh saudara. Orang nomor 2 di pemerintahan, pasti sangat sibuk. Tapi Alkitab mengatakan dia tetap memberikan waktunya untuk berdoa. Bahkan Alkitab katakan biasa dilakukannya. Memberikan pengertian bahwa dalam setiap situasi Daniel berdoa, memuji, dan menyembah orang. Saudara berdoa 1 hari doang atau berdoa 5 jam tapi harus nggak berdoa, jauh saudara lebih baik yang membuat kalau saudara cuman ke gym, satu sekali nge-gym 5 jam, habis itu biasa nggak nge-gym lagi, badan saudara nggak akan berubah. Saudara boleh nge-gym cuman sehari setengah jam, tapi tiap hari pelan tapi pasti badan saudara pasti berubah. Kalau saudara bersepeda berolahraga 1 hari bisa 6 jam, terus itu stop, nggak ngubah apa-apa. Tapi kalau saudara cuman berolahraga setiap hari 1 jam dan rutin, itu baru berubah. Kuncinya konsistensi. Daniel Alkitab katakan sehari 3 kali. Di tengah kesibukannya, Daniel tetap mencari Tuhan. Sehingga Daniel bisa mempersonalkan brandingnya, bisa memaparkan dirinya kepada orang-orang di sekitar saudara. Kira-kira kalau orang sebut ingat saudara, impresi apa yang orang itu terima? Apakah mereka akan mengingat seperti Daniel, atau justru mereka akan mendapat impresi yang buruk? Saya berdoa kiranya firman ini boleh dapat menjadi perenungan bagi saudara dan boleh menguatkan saudara dan saya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu